Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Ya, halo semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriela Kristi Damani. Saya merupakan host di podcast kita kali ini. Dan narasumber kita, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Salwa Nur Ajija sebagai narasumber. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang menurut kita ini sangat penting banget, yaitu dalam sektor pertanian. Nah, apa sih topik yang akan kita bahas? Kita akan membahas betapa pentingnya peran wanita dalam pertanian. Betul banget. Banyak nih orang menganggap pertanian itu identik dengan laki-laki. Padahal kalau kita lihat lebih dalam nih, peran wanita itu sangat besar dan tidak tergantikan. Iya, betul banget. Bahkan tanpa kita sadari, banyak juga kegiatan pertanian itu yang dilakukan dan bergantung pada tenaga perempuan. Dan menariknya lagi nih, peran ini seringkali kurang mendapat pengakuan. Jadi di podcast ini kita akan bahas lebih dalam. Nah, jadi buat kalian tetap dengerin episode ini sampai akhir, jangan pergi sampai episode ini selesai. Oke, kalau kita lihat di lapangan, sebenarnya peran wanita dalam pertanian itu apa aja sih? Nah, perannya itu luas. Wanita itu terlibat hampir di semua tahapan, mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan tanaman, seperti menyiram dan menyiangi gulma, sampai ke panen dan pasca panennya juga. Baik, berarti bukan cuma hanya membantu saja, tapi benar-benar ikut prosesnya dari awal sampai akhir ya. Nah, itu juga bagian dari peran penting wanita. Mereka tidak hanya di produksi, tapi juga di pemasaran. Jadi, bisa dibilang mereka ini berkontribusi dalam rantai nilai pertanian secara keseluruhan. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas peran wanita di pertanian ya, yang ternyata memang sangat luas dan juga betul-betul wow gitu. Nah, oke, sekarang kita bakalan masuk ke hal yang menurut aku juga cukup berat, yaitu soal peran ganda wanita. Iya, ini penting banget dibahas ya, karena seringkali orang hanya melihat hasil kerja mereka. Tapi tidak melihat beban yang mereka jalani setiap harinya. Betul. Oke ya, sebenarnya peran ganda itu juga kalau dijelaskan secara sederhana apa sih, gimana gitu? Baik, peran ganda itu kondisi di mana wanita harus menjalankan dua tanggung jawab besar sekaligus. Pertama sebagai pekerja di sektor pertanian dan kedua sebagai pengelola utama rumah tangga. Kalau dibayangin berarti dari pagi sampai malam itu mereka bekerja terus? Betul, bahkan bisa nih dibilang waktu mereka hampir tidak pernah benar-benar kosong. Wow, boleh nggak kasih gambaran aktivitas sehari-harinya gitu? Nah, misalnya itu begini, pagi hari mereka itu bangun lebih awal sekitar subuh, lalu mereka memulai dengan memasak, menyiapkan sarapan, menyiapkan anak sekolah, dan membereskan rumah. Oke, jadi sebelum berkebun itu mereka mempersiapkan rumah secara baik dan cepet ya, ada waktunya, rentan waktunya sebelum bekerja di kebun juga gitu kan. Iya, setelah itu mereka pergi ke lahan pertanian. Di sana mereka bekerja beberapa jam melakukan berbagai aktivitas nih seperti yang tadi kita jelaskan, menanam, merawat tanaman, atau panen tergantung musimnya. Oke. Kerjanya juga bukan yang ringan gitu ya. Nggak ringan sama sekali. Banyak pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik seperti mencangkul, membawa hasil panen, atau bekerja di bawah terik matahari. Oke, lalu setelah pulang dari kebun, apa yang mereka lakukan lagi? Biasanya mereka tidak langsung istirahat ya. Mereka itu lanjut lagi dengan pekerjaan rumah seperti memasak, makan malam atau makan siang, mencuci pakaian, belum lagi mengurus anak. Berarti benar-benar double shift ya kalau dibilang.
Iya, bahkan sering disebut triplek role karena selain bekerja dan ibu rumah tangga nih, mereka juga berperan dalam kegiatan sosial seperti ikut kelompok tani atau kegiatan masyarakat seperti perwiritan gitu. Oh iya, jadi mereka juga aktif di lingkungan sosial gitu ya? Betul sekali, misalnya ikut arisan, kelompok tani wanita, atau kegiatan desa lainnya yang seperti saya sebutkan tadi ya, itu juga butuh waktu dan tenaga kan? Oke, iya benar banget sih. Selain itu, mereka juga terlibat dalam keuangan keluarga ya kan? Iya, banyak wanita yang mengatur pemasukan dan pengeluaran rumah tangga. Bahkan mereka ini sering jadi pihak yang memastikan uang hasil panen itu cukup nggak untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, benar-benar. Berarti mereka juga harus pintar-pintar gitu ya mengelola ekonomi keluarga. Betul sekali, mereka harus bisa mengatur prioritas seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, sampai kebutuhan mendesak lainnya. Dari semua itu, tapi kan dengan semua tanggung jawab, apakah mereka masih punya waktu untuk dirinya sendiri? Jujur aja, sangat sedikit. Waktu istirahat dan waktu pribadi seringkali jadi hal yang dikorbankan oleh mereka. Itu pasti berpengaruh ke kondisi fisik dan mental juga ya pastinya. Iya, banyak wanita yang mengalami kelelahan fisik karena beban kerja yang tinggi. Selain itu, tekanan mental juga bisa muncul karena tanggung jawab yang terus-menerus. Oke. Apalagi kalau misalnya tidak ada bantuan dari anggota keluarga lain. Nah, itu poin penting. Di beberapa keluarga, beban rumah tangga masih sepenuhnya dibebankan oleh wanita. Yes, padahal kalau ada pembagian tugas pasti akan lebih ringan gak sih? Betul sekali. Dukungan nih ya, kalau kita dapat dukungan dari pasangan dan keluarga, itu sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya beban kita itu tidak timpang. Oke. Selain itu, apakah peran mereka ini sudah cukup dihargai? Sayangnya belum sepenuhnya ya. Banyak pekerjaan mereka yang dianggap kewajiban biasa, sehingga tidak dihitung sebagai kontribusi ekonomi. Padahal kalau dibilang kontribusinya itu besar banget kan? Sangat besar, bahkan bisa dibilang mereka adalah penopang utama dalam berkelangsungan rumah tangga dan pertanian. Jadi bisa kita simpulkan peran ganda ini bukanlah hanya menunjukkan kemampuan wanita, tapi juga menunjukkan besarnya beban yang mereka tanggung. Betul sekali, dan itu sebabnya penting bagi kita semua untuk lebih menghargai, mendukung, dan membantu meringankan beban-beban mereka itu. Baik, itu betul sekali. Nah, tapi di balik perang besar itu pasti ada banget tantangannya kan? Tentunya ada. Salah satunya yang paling utama itu adalah akses terhadap lahan. Banyak nih wanita tidak memiliki hak kepemilikan lahan, sehingga sulit untuk berkembang secara mandiri. Oke, selain itu terhadap akses modal juga sangat terbatas bukan? Iya, banyak lembaga keuangan yang masih sulit dijangkau oleh wanita petani, terutama di daerah pedesaan. Oke, belum lagi soal teknologi pertanian. Benar, masih banyak wanita yang belum mendapatkan pelatihan atau akses terhadap teknologi modern. Padahal itu bisa sangat membantu pekerjaan mereka. Jadi sebenarnya bukan karena mereka tidak mampu gitu ya, tapi lebih ke keterbatasan terhadap aksesnya. Tepat sekali. Oke, kalau menurut kamu nih, apa sih dampaknya kalau wanita itu diberdayakan di sektor pertanian? Dampaknya itu besar sekali ya. Dengan pemberdayaan, produktivitas pertanian bisa meningkat karena tenaga kerja menjadi lebih optimal. Oke, selain itu pasti lebih berpengaruh ke ekonomi keluarga ya? Iya, pendapatan keluarga bisa meningkat dan secara tak langsung kesejahteraan masyarakat juga ikut meningkat. Berarti di sini bukan cuma soal kesetaraan gender ya, tapi juga tentang pembangunan ekonomi keluarga. Betul, bahkan dalam jangka panjang ini bisa memperkuat ketahanan pangan juga. Oke. Lalu apa aja sih strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan wanita di sektor pertanian?
Nah, ada beberapa cara nih, misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan, seperti teknik budidaya yang lebih efisien atau pengelolaan hasil pertanian. Oke. Akses terhadap kredit juga penting ya. Sangat penting, dengan adanya modal, wanita bisa mengembangkan usaha tani mereka. Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan nggak sih? Iya, terutama itu dalam bentuk kebijakan yang mendukung, seperti program pemberdayaan atau bantuan alat dan teknologi. Dan kelompok tani wanita juga bisa menjadi solusi nggak sih? Setuju, dengan adanya kelompok tani, mereka ini bisa saling belajar, berbagi pengalaman, dan lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Di bagian ini kita bakalan bahas beberapa pertanyaan mungkin yang sering muncul terkait peran wanita itu sendiri. Harapannya bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua juga. Baik, menurut kamu, apakah wanita bisa benar-benar menjadi petani utama? Bukan hanya sebagai pembantu ataupun tenaga tambahan. Nah, soalnya masih banyak nih anggapan kalau perempuan itu hanya membantu saja dalam pertanian. Tentu saja bisa, bahkan saat ini sudah banyak wanita yang menjadi petani utama. Mereka tidak hanya terlibat dalam pekerjaan fisik, tetapi juga mengelola lahan, menemukan jenis tanaman, mengatur jadwal tanam, sampai mengambil keputusan dalam penjualan hasil panen. Di beberapa daerah juga justru wanita menjadi tulang punggung dalam usaha tani, terutama ketika laki-laki bekerja di sektor lain. Jadi sebenarnya kemampuan wanita itu tidak kalah, hanya sering kurang terlihat atau kurang diperhatikan aja atau diakui. Nah, oke, kalau begitu kenapa sampai sekarang masih banyak wanita yang kesulitan mendapatkan akses terhadap lahan itu sendiri, padahal mereka juga ikut bekerja di situ gitu loh. Baik, ini tuh berkaitan dengan faktor budaya dan sistem sosial yang sudah berlangsung lama. Jadi di banyak daerah, kepemilikan lahan biasanya itu diwariskan kepada laki-laki, kan? Sehingga wanita jarang memiliki hak atas lahan tersebut. Akibatnya apa? Yaitu akibatnya meskipun mereka bekerja di lahan tersebut, setiap hari mereka tidak punya kendali penuh untuk mengambil keputusan atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, tanpa kepemilikan lahan, mereka juga lebih sulit mendapatkan akses ke bantuan atau pinjaman karena tidak memiliki jaminan itu. Nah, kalau kita bicara soal perkembangan zaman, apakah teknologi bisa membantu wanita dalam pertanian ini atau justru malah menyulitkan? Teknologi itu justru sangat membantu, terutama dalam meningkatkan beban kerja. Misalnya, penggunaan alat pertanian sederhana bisa menghemat energi dan waktu. Selain itu, teknologi juga membantu dalam hal informasi. Sekarang, petani bisa mengetahui harga pasar, cuaca, atau teknik budidaya melalui handphone kan? Nah, bagi wanita yang memiliki peran ganda ini, teknologi sangat-sangat penting karena bisa membuat pekerjaan lebih efisien gitu, sehingga mereka punya sedikit waktu untuk istirahat atau mengurus hal lainnya. Kalau kita bicara soal pemberdayaan, apa sih contoh sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan di lingkungan sekitar tanpa harus program yang besar gitu? Contoh sederhananya itu banyak banget ya. Misalnya ini pengadaan pertanian kecil seperti cara membuat pupuk organik atau cara mengolah hasil panen menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Nah, selain itu bisa juga dengan membentuk kelompok tani wanita, di mana mereka bisa saling berbagi pengalaman dan belajar bersama. Bantuan modal kecil juga termasuk bentuk pemberdayaan yang nyata karena bisa membantu mereka memulai usaha tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak lain. Oke. Terakhir nih, kalau menurut kamu apa sih yang akan terjadi kalau peran wanita di pertanian
terus diabaikan atau tidak diberi perhatian yang cukup? Baik, dampaknya itu cukup besar ya dan bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama itu produktivitas pertanian itu pastinya bakal menurun karena tidak semua potensi tenaga kerja dimanfaatkan secara optimal. Nah, yang kedua itu kesejahteraan keluarga juga bisa terganggu karena kontribusi wanita tidak berkembang secara maksimal. Selain itu, ketahanan pangan juga bisa melemah karena produksi dan pengolahan hasil pertanian tidak berjalan secara optimal. Jadi, mengabaikan peran wanita bukan hanya merugikan mereka secara individu, tapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Wow, berarti peran wanita ini sangat berdampak banget ya, Ya, dalam dampaknya itu sangat-sangat besar sekali. Baik, oke. Nah, dari pembahasan tadi nih kita udah bisa menyimpulkan bahwa wanita itu memiliki peran yang sangat amat penting dalam sektor pertanian. Mereka ini bukan hanya pelengkap aja ya, tapi justru menjadi bagian utama dalam proses produksi dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Betul. Karena itu sudah seharusnya kita memberikan dukungan, kesempatan dan juga pengakuan yang sama bagi wanita di sektor pertanian ini. Iya, dan semoga kedepannya peran wanita ini semakin dihargai dan semakin banyak program yang mendukung pemberdayaan mereka. Betul. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai di titik akhir selesai ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tidak kalah menarik. Oke, sekian podcast kita hari ini. Bye bye.